Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana fi layli wan nahar innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi khalatil lati adrikni. Allahumma bihaqqi Yusuf wa bihaqqi Daud wa bihaqqi Sulaiman wa bihaqqi Musa wa bihaqqi Isa wa bihaqqi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa askina sabran kasiran wa tulaban kasiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal Hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. 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 syukur kepada Allah pagi ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan sehat, diberikan kenikmatan istirahat sebelum suntuk, terutama diberikan kenikmatan ibadah. Allahumma rzuqna mahabbataka, minta kepada Allah diberikan rezeki untuk bisa mahabbah, rezeki untuk bisa cinta kepada Allah, rezeki dalam segala keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan makan saja, rezeki itu bukan bentuk uang saja, rezeki itu bukan harta kekayaan, rezeki sesuatu seluruh apa yang diberikan oleh Allah, bahwa itu rezeki. Ilmu ya rezeki, tapi di antara yang maha rezeki apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita sholat ini karena punya rezeki, dapat rezeki kepada Allah dan Rasulnya. Kang Aab sakit batuk terus-terusan itu, tapi sholat dilakukan, artinya saking cinta kepada Allah tetap rezeki ini diberikan, dan bisa kita sholat ditepati, itu rezeki. Ada orang pada saat ini masih tidur mendengkur, ada orang saat ini bukan meraih rezeki, melakukan maksiat dalam hidupnya. Alhamdulillah kita diposisikan ya mendapatkan rezeki dari Allah, diposisikan sebagai orang yang berada dalam posisi kebaikan. Menang Erwin sudah salat subuh? Sudah, Pak. Oh, udah ya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Saya sebetulnya tidak mau panjang lebar. Tadi aja sebenarnya masuk ke sini karena malam jam 12 baru nyampe, ngobrol jam 1 baru tidur. Saya kalau diminta totok sama menang, totok punggung sama pinggang, itu artinya kondisi tidak bagus. Tapi setelah ditotok berat, apalagi senam tuh bertepatan dengan senam yang paling berat sebenarnya. Jurus do to jo gofa itu jurus yang paling berat. Apalagi paragannya lengkapnya lumayan. Tapi begini, sedikit aja. Kita jangan sampai tidak sadar kepada diri kita. Kita jangan sampai tidak sadar kepada orang lingkungan kita yang terdekat. Kita jangan sampai tidak sadar dalam keadaan seluruh bangsa Indonesia, dan kita juga jangan sampai tidak sadar karena seluruh dunia itu apa yang terjadi. Yang terdekatnya kita sadar apa yang terjadi pada diri kita dan lingkungan yang terdekat pada kita, karena efeknya langsung. Itu sedang apa sebetulnya? Jangan saya begini, kita diam di sebuah rumah,
Padahal rumah udah kebakaran, nggak tenang-tenang aja makan, ada yang mau. Padahal ini rumah di luar sudah kebakaran. Ya saya begitu. Ya. Kita ini tinggal di tebing, padahal ini sudah longsor, sudah terkikis. Kita tenang-tenang aja, kayak tidak ada masalah. Nah paling enggak kita tahu yang terdekat ini kita siapa. Kemarin kita sampaikan kalau bisa umat muslim kal jasadi wahid. Satu orang sakit ikut sakit semua. Turut mengobati berbareng. Satu orang bahagia ikut bahagia semua, turut berbareng. Satu orang bersedih, seluruh bersedih semuanya. Kajasadi wahid menjadi satu badan. Kalau ujung kaki kita kesandung luka, maka demamnya seluruh badan kan begitu, menjadi satu badan. Kita sakit gigi kita sakit, meriang, demamnya seluruh badan. Tidak begini barangkali yang sakitnya gigi, ya gigi aja doang yang merasakan. Ya, ada nggak begitu? Ya. Sakit perut aja merasakan, badan yang lain tidak merasakan. Akal tidak berpikir untuk mengobati. Ya. Sekarang Kang Aam sakit. Ya. Diri Kang Aam sendiri nih, apa sebenarnya tarekannya supaya itu batuknya sembuh? Saya aja berpikir. Saya pikir barangkali di sana terlalu lembab, ya. Atau barangkali pindah ke sini dulu sementara supaya agak hangat, atau pagi-pagi ditambah khusus saja pernapasannya aja. Alif sebutkan tarik napas. Saya alami pernah terjadi. Mana di Hulu Langat, di Malaysia di sana, di kedalaman hutan Hulu Langat. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, 3 hari 3 malam kita begadang. Wah, yang lain ada yang satu denyut jantungnya ini kena jantung meninggal. Yang satu dibawa ke rumah sakit Laser. Saya juga sama sesek karena merokok. Nah, dari situlah mulai saya betul-betul bisa berhenti merokok. Saya hanya tarik nafas jurus alif sampai iya. Alif iya. Tarik nafas saja. Alif. Terusnya supaya iya sembuh itu, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Ya ini barangkali tujuannya pagi-pagi, tapi sungguh-sungguh biarpun pakai nafas panjang dulu, tapi dibarengi dengan lafaz Allah, Allah, nariku mengeluarkan Allah, Allah, nariku menjemputkan huruf pada saat berhenti Allah, Allah, nariku ketika diam juga tadi tarik Allah, Allah, makin dalam, makin Allah. Coba insya-Allah. Nah, itu tarekat sendiri. Nah saya tempat tinggal sampai kemarin saya jalan-jalan ke di mana di Swiss kali ya, ada apotek. Ini ada obat serbaguna, tapi itu sudah diketahui lama. Obat itu madu yang diekstrak jadi propolis. Mang Ian itu dulu jualnya itu, termasuk itu untuk obat batuk, termasuk untuk stamina, termasuk untuk vitamin. Teringat, cuman itu pakai kaca deh, kayak apa japaron, minta japaron kaca, jadi itu bisa dipotong, dikeprek sedikit ujungnya, disintrek atau dikentring. Saya ingat Mang Devi dari sana, cuma dikasih 3, meminta ke mama kasih 3. Ya, untung-untung dicoba. Dibagi 2, buat pagi separuh, buat sore separuh. Mau dicampur hangat boleh dicoba. Ya. Nah ini mestinya sendirinya kamu memikirkan. Saya ini udah termasuk memikirkan kelompok kalau biasa diwali. Di samping dasar kita ini batuk, akal kita mikir, kaki kita jalan, mulut kita ngomong, Pak tolong dong diobatin. Saya udah ngomong ke Karis kan, udah bicara tolong ke rumah sakit. Dan ini bukan untuk Kang Aam aja. Kalau Kang Aam udah satu saat Kang Erwin sakit mesti begitu. Itu kita dalam kelompok kal jasadi wahid menjadi satu. Di samping jasad wahid diri kita, kalau kita napas tidak enak, akal kita ngomong, mikir,
mulut kita bicara, kaki kita berjalan, tangan kita ngambil. Jelek-jeleknya ngambil daun kemangi, dir ini coba dipapah dari kemangi atau combrang. Banyak yang bisa kita lakukan secara herbal gitu kan, atau apa saja. Ada usaha dalam diri kita. Maka yang tadi, kalau sakit gigi kita, maka yang lain kan ikut sakit, maka kita berusaha memikir. Nah itu. Atau di antara kita ini menjadi satu. Siapa yang kepalanya? Nah, yang tukang mikirnya ya saya. Siapa yang tukang jalannya? Ya kamu Garis. Siapa yang harus diobatinya? Ya Kang Aam. Tadi sakit giginya Kang Aam yang sakit giginya. Ya. Siapa yang memberikan fasilitas tangan yang ngambil itu? Ya ada Pak Erwin. Ya ada Kang Idris. Itu supaya kita itu menjadi Al-Jasadi Wahid dari badan kita. Maka selalu apa? Jadilah manusia sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum li nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Itu Al-Jasadi Wahid. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya pertama-tama untuk dirinya sendiri. Mampu menyelamatkan dirinya, mampu mensejahterakan dirinya, mampu membela dirinya, mampu menenangkan dirinya. Gitu. Nah, itu yang pertama dan yang utama. Yang kedua tadi, kita jangan sampai tidak sadar keadaan kita sedang apa. Saya dari akal, dari kepala memberitahukan nih, menginstruksikan kepada tangan, kepada kaki, kepada mata, kepada kuping. Ya. Halo, kita tuh kemarin mau berangkat umroh, sebentar dipending. Nah, ada apa ya? Nah, begitu dong. Ada apa ya sampai kagak jadi? RT di atas sudah tahu itu. Saya mau berangkat, kita juga sudah doa. Ada apa ya? Sadar. Kerja saya juga ada apa nih? Jangan tadi rumah udah kebakaran, di luar kita diem-diem aja. Ada orang ngeguyur bensin, bawa korek api, dibiarkan aja, kita tenang aja ngobrol. Ini tanda bahaya kita. Tanda kita harus ada yang dilakukan. Saya dari akal memberitahukan. Nah, maka kuatkanlah doa. Nah, hari ini mulai di Cijengkol, di Cibadak mulai berpuasa. Hari ini di kita, mulai hari ini mungkin ada yang suruh ngaji, ada yang atakoh, ada yang doa Kangjeng Nabi nanti diperintahkan hari ini. Ya, itu Kang Aam, wilayahnya bisa kan kalau ngaji istamatan, Pak atakoh bisa kan? Nah, itu bisa juga ngaji untuk yang lainnya. Dapat ya itu siapa? Dah, ya. Ini yang bagian ini siap. Ya. Terus yang di sini, ya turut prihatin lah. Turut prihatin. Mudah-mudahan doanya itu mudah-mudahan kita segera bisa diberangkatkan. Dan mudah-mudahan yang kemarin travel yang tidak bisa berjalan, tidak melakukan kebalikan, segera bisa mengembalikan. Sekuatnya dia harus mengembalikan kepada kita. Karena hampir-hampir kita terjebak. Kalau kemarin kita berangkat, ternyata visanya visa turis, ya, nggak bisa begitu dijeda dikembalikan ke sini. Mending kalau sudah dikembalikan ternyata visanya bukan visa turis, tapi visanya palsu, dihukum kita di sana. Atau terkatung-katung di sana, ternyata belum disiapkan hotelnya, handlingnya di sana, terkatung-katung gitu. Terselamatkan kita hanya sampai di airport keburu ketahuan. Semua kita tidak sadar. Saya tidak menyadari, kurang hati-hati. Pak RT juga kurang hati-hati memilih orang. Ustadz juga kurang hati-hati. Malah ustadz yang harus lebih ini kurang hati-hati memilih orang. Orangnya juga memang niatnya tidak bagus. Travelnya memang tidak ini terjadi. Dan banyak yang terjadi di sana itu terlantar. Nah, itu keadaan kita sekarang. Maka kita berdoa mudah-mudahan itu uang bisa dikembalikan secara utuh. Mudah-mudahan kita pun bisa diberangkatkan sebelum hajian. Mudah-mudahan kita sedang berusaha sebelum hajian. Ini karena kalau pun bisa berangkat setelah hajian ya, tapi ternyata diberikan keringanan. Saya tadinya udah mau bicara ke
kubu istana juga bicara ke Bapak Dijon juga bisa, tapi biarkanlah, nggak mau terlalu lama dan tidak perlu terlalu dibahas. Yang penting doakan, mudah-mudahan ini dimudahkan, ya gitu kan. Nah itu yang pertama apa yang terjadi di suasana ini. Yang terakhir, saya itu terngiang-ngiang. Masya Allah, sekarang itu berbenturannya bukan di antara agama kita saja, kita dibenturkan dengan agama lain. Ya. Ya ini jangan sampai kita tidak paham. Sedikit digores, kita tuh bingung. Jadi ada pendeta yang memang secara tidak langsung, secara tidak sadar itu mulai mengkikis keyakinan umat Islam. Contoh dalam pembicaraan, kan disenangkan umat Kristen, ya. Umat Islam bayangkan, ya, untuk mendapatkan ridhonya dari Allah harus jujung kelar, sholat, jujung kelar, malah coba udah dilipat kakinya, coba. Dan itu sehari 5 waktu. Kita mah seminggu sekali, kita mah dimuliakan sama Tuhan Yesus, ya begitu kan, dimuliakan. Itu udah menyinggung kita. Zakatnya masalahnya dia cuma 2,5%, kita mah 10%, dan dicucikan oleh darah Yesus. Itu udah menyinggung ke kita, itu diantaranya. Nah tapi nggak perlu kita tanggapi dulu, tapi kita juga perlu tahu kenapa sampai 5 waktu. Padahal itu pembahasan Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi Muhammad ke tengah di sana. Jadi ukurannya begini, sebetulnya ukurannya begini. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab Injil, Zabur, Taurat dan Quran. Zabur, Taurat, Injil dan Quran beda pemahamannya, pasti sama. Yang beda memahami orangnya. Kan dari narasumber yang sama, dari Allah Ta'ala yang sama, nggak mungkin berbeda. Nabinya juga sama, malaikatnya juga sama, tempatnya juga sama, nggak mungkin. Yang membedakan adalah orangnya. Tapi kenapa? Makin lama makin kabur. Dulu waktu masih Zabur kabur karena sedikit umat tertentu kabur, disempurnakan. Taurat masih kabur, disempurnakan oleh Injil udah lama masih disempurnakan oleh Quran. Jadi Injil, Zabur, Taurat semuanya ada tertulis di dalam Quran, sekarang sudah disempurnakan. Maka inna dina indallahi Islam. Udah yang paling ujung ini yang harusnya begitu, harusnya disadari oleh mereka, karena untuk dibenturkan perkara sholat. Nah ini nggak perlu diekspos perkara sholat, nggak perlu kita mana nyasallah. Sholat itu luar biasa. 5 waktu itu karena perubahan 5 waktu ini, saya sudah nyampaikan perubahan 5 waktu ini. Dalam 5 waktu ini perubahannya itu adalah perubahan apa? Alam ini menentukan perubahan kejiwaan manusia. Pagi hari beda kejiwaan manusia tuh. Matahari masih belum keluar. Fajar beda. Begitu tengah hari, siang hari, kejiwaan kita berubah. Ya. Peredaran darah kita langsung ke kepala. Maka kalau siang hari kita kebentur kepalanya, bocor. Amarahnya pun beda, mudah tersinggung. Apalagi dalam kondisi berdesak-desakan di atas, mudah tersinggung. Maka ditenangkan dengan Quran. Maka orang Sunda sebutnya tepan, ditenangkan dengan sholat. Asal berubah lagi, kita udah lelah. Matahari juga sudah berubah warnanya. Maka ditenangkan lagi, ditetapkan lagi imannya. Ya. Maghrib perpisahan, perubahan dari siang ke malam, berubah lagi. Keadaan malam yang tadinya tidak niat mencuri menjadi niat mencuri karena orang menjadi sepi. Yang tadinya siang itu sehat, perubahan ke suhu yang dingin bisa menjadi berubah kesehatan kita. Kewaspasan kita menjadi bertambah karena kita mungkin tidak akan interaksi dengan orang lain. Begitu malam juga sama berubah. Perubahan itu diisi oleh sholat. Jangankan waktu, jam-jam atau hari. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Tiap sekon, tiap detik orang itu berubah. Posisinya begini. Ya.
Menit ini tidak marah, tiba-tiba ada sesuatu marah, bisa marah tiba-tiba. Tidak bisa diduga kemarahan itu. Tidak bisa dihitung oleh waktu. Orang nembak, orang ngebacok, orang nusuk, orang mukul, tidak bisa ditentukan oleh waktu. Tadinya tidak apa-apa, tiba-tiba langsung. Dalam setiap saat. Maka di dalam Islam ada ibadah yang tidak saja ditentukan waktunya. Ibadahlah engkau, berzikirlah engkau dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidur, apa? Berzikirlah. Ingat, eling, sadar kepada Allah Subhanahu dalam segala keadaan. Itu peranannya. Bahkan kita ini, ya sekarang begini kejadian perang tuh, nggak bisa dihitung, jangkanya dipikir, enggak, langsung kejadiannya, tinggal preset tombol, mencetnya itu nggak bisa dihitung, sekontak kejadian. Itu. Ya, jadi kehati-hatiannya lebih tinggi, kesadarannya lebih tinggi kita ini. Jadi ada ibadah yang dalam segala keadaan, dalam kondisi, segala kondisi, yaitu berzikir kepada Allah. Lidzikri tatmainul qulub, dengan zikir menenangkan hati. As-shalah miftahul zana. As-sholatu imaduddin. Paman aku maha pakon aku mati. Sholat itu tikannya agama, tikannya kehidupan. Kalau tidak sholat, kehidupannya tidak ada, hancur. Ya. Nah jadi kita paling nggak paham tentang diri kita. Apa kelebihannya? Kenapa sampai begitu? Perintah yang terakhir jadi di situ. Nabi awal dan akhir memerintahkannya begitu. Saya tidak mau terlalu banyak mencuplik tentang itu. Kita lebih bisa menghormati. Umat Islam kalau tidak percaya adanya Nabi Isa alaihissalam, maka dia tidak beriman. Umat Islam tidak percaya kepada Injil, maka dia tidak. Tapi Injil yang mana? Nabi Isa yang mana yang digambarkan oleh Islam? Nabi Isa yang tidak terkena aniaya diangkat ke langit, dan Nabi Isa yang nanti akan diturunkan kembali, yang untuk membenarkan syariat Islam. Jadi pahamlah. Nah ini keadaan kita diadu domba terus, tapi ada niat yang tidak baik. Udah bahannya ada, berbenturan, didorong supaya berbenturan. Satu pun harusnya berpikir semuanya ini bagaimana menjalin kesatuan. Karena di kitab mah ada ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Ada surat Al-Kafir. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, ibadahmu untukmu, agamaku untukku. Nggak usah saling menyinggung. Kalau di antara kita, antara agama Wahabi, Syiah atau apa, nggak usah menyinggung di antara kita. Apa? Amaluna amalukum, amal kamu untuk kamu, amal kita untuk kita. Tidak saling mempengaruhi. Kan dia sendiri yang mengatakan kalau ini terputus, ya udah terputus. Ya nggak usah, rasa persatuannya harus terhimpun. Jangan diposisikan di posisi itu, bahkan didorong. Itu adalah untuk menghancurkan rasa kesatuan. Dan kita pun jangan terpancing, malah melebih nukik untuk mengetahui tentang kitanya. Coba dalam sholat doa kita, jangan dinikmat hati. Dihinakan begitu. Ketika takbir Allahu Akbar, sholat subuh tadi, sholat subuh rakaataini mustaqbilal qiblat Ka'bah, menghadap mustaqbilal qiblat Ka'bah. Ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Subuh memenuhi panggilan, berdialog, mengadu, mohon pertolongan, semuanya ada, doa semuanya. Allahu Akbar kabir, Engkau yang maha besar. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah. Saya bersyukur, kasih sebanyak-banyaknya bersyukur. Nggak bakal mampu bersyukur kita, napas kita, penglihatan kita nggak bisa, maka kita bersyukur. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira.
Wa subhanallah, ibu kata engkau suci tanpa batas baik siang maupun malam. Kita Allahu Akbar kabir. Ketika kita menghadapkan wajah kita pada kita kiblat, perintahnya begitu. Kita ini wajah tu wajahku, hadapkan wajahku, bukan wajah yang ini, wajah yang ini udah ke kiblat. Semua wajah ini dari fisik, akal, perasaan, hati, rohani dihadapkan wajah kita kepada Allah. Ini wajah tu wajah. Wajah yang mana? Wajah itu lilladzi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit, bumi dan alam semesta, seluruh makhluk, seluruh agama dihadapkan ke situ. Utek togo walang tage, jukut, rumput, air, batu, serangga, semuanya dihadapkan ke situ. Penguasa alam semesta. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanif dengan lurus, dengan lempeng. Hanif muslimah, dan aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemasrahan itulah umat muslim. Siapa yang diselamatkan adalah orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak diselamatkan, yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan ngatur sendiri. Salatku, inna solati wa nusuki, amal perbuatanku jam ini, detik ini, hari ini, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku lillah, untuk engkau. Pemasrahan setiap saat, 5 waktu sehari, itu yang harus diangkat, bahkan 5 waktu sehari. Bahkan kalau dengan zikir subhanallah, subhanallah, setiap keadaan, sadar eling dalam segala keadaan. Jadi jangan diartikan itu menyiksa, enggak. Justru manusia itu begitu, supaya sadar dalam segala keadaannya. Selanjutnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah rasyarikalahu, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada sekutu dasarika wa bidzalika umirtu, dan aku telah diperintahkan untuk menyembah kepadamu. Dan selanjutnya luar biasa isinya, luar biasa. Sehingga perintah sholat itu jangan dihinakan. Rasulullah sendiri diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat, luar biasa. Jadi jangan nanti menjadi benar juga ya, buat capek-capek sholat, wah mulai itu. Lakum dinukum wal yadin, maka silakan Anda mendidik umatmu dan kita. Kita sadar keadaan kita sudah di posisi itu. Kesadaran kita yang intern di sini yang penting ibadah dengan tegol. Ibadah itu yang ngaji dengan baik, urus mushola dengan baik, urus sholat dengan baik, urus zikir dengan baik, ya kasab juga dengan baik. Apa kasab? Supaya kita tahu di lingkungan jasa di lingkungan kita, bersihkanlah dengan baik keadaan di sini. Milik kita semua. Begitu ada yang kotor, begitu bambu ini tumbang, dibenahilah semuanya. Bambu itu barangkali manfaat, coba saya selalu berpikir itu bagaimana bisa manfaat bambu-bambu yang tidak kepakai itu menjadi manfaat. Apa dibikin itu laminasi, bagaimana itu buah pinang kebuang-buang begitu supaya jadi manfaat, bagaimana itu berpikir. Itu kan jasa diwakil, bukan karena ingin sesuatu. Silakan Mang Ian bisa tidak datang, pikir sama kita, kenapa Mang Ian tidak datang, ada apa, itu kan jasa diwakil. Ya itu aja. Jadi ya mudah-mudahan hari ini kita sama-sama berdoa untuk kepentingan kita bersama. Doa kita setiap pagi, Allahumma ftah lana min ababil ilmi, ya Allah, diminta dibukakan pintu ilmi, wala tu'asid lana filain, dijauhkan dari kesesatan baik siang maupun malam. Tuasabilah innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau kuasa akan segala sesuatu. Kan gitu. Allahumma rizqna ilman nafi'an, ya Allah, hak-hak yang sudah diturunkan, kebaikan kebenaran diturunkan kepada Allahumma bihaq Yusuf ke Daud, ke Sulaiman, Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, semua hak-hak. Mudah-mudahan kebenaran itu turun juga kepada kita. Apa yang diminta oleh kita, Allahumma rizqna ilman nafi'an, berikan ilmu rezeki yang bermanfaat, paham-paham yang luas, wasbina ketenangan yang luas, sabr kesabaran yang luas, watulaban mata pencaharian dari segala jalan kepada kita. Allahumma lakal hamd, tidak ada
berterima kasih, memuji hanya kepada Engkau. Wa minkal faraju, jalan keluar hanya mudah-mudahan Engkau yang selalu memberikan jalan. Wa minka wa ilaikal mustaqim, mengadu curhat hanya kepada Engkau. Wa bika mustan, mohon pertolongan hanya kepada la haula wa quwwata, hidup dan kehidupan dipasrahkan kepada Engkau. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Rahman dan Rahim, berikan kami semua yang ada di taufik hidayah dan pertolongannya dalam menunaikan bakti kehidupan kita sehari-hari, bakti dan pengabdian kami, karena sesungguhnya kami ikhlaskan hidup dan kehidupan kepada, dan sesungguhnya juga kami harapkan ilahi antar maksudi wariduka matubi atini mahabbataka dan ma'rifataka. Tidak ada harapan, tidak ada keriduanmu juga. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.